di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, oh kami semua Kau Yesus. Oh Jesus, oh hadirat-Mu Yesus. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh hadirat-Mu. Shalom warga Christ.
Kerajaan. Selamat siang, kita bersyukur hari ini kita berjumpa kembali. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik, setiap kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Siang hari ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Roma, pasal yang kelima. Kita akan membaca beberapa ayat untuk kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Mari sebelum kita membuka Alkitab kita, saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih karena perlindungan-Mu, karena anugerah-Mu yang menguatkan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami tahu Tuhan, semua ini semata-mata karena ada cinta Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini dimanapun kami berada, kami mau buka hati kami bagi Engkau. Kami mau biarkan hidup kami dibentuk, dituntun, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari berbicaralah bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar adalah perkataan Tuhan bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di bulan April ini kita akan memasuki satu tema yang baru, yaitu rahmat untuk hidup bagi Sang Raja, atau grace to live for the King. Bapak Ibu Saudara, di 3 bulan pertama kemarin, dari Januari sampai dengan bulan Maret, kita ada dalam satu tema besar di gereja kita, yaitu grace to know the King, anugerah untuk kita bisa mengenal Sang Raja. Kita belajar bagaimana Tuhan yang memilih kita. Kita belajar doktrin yang sangat penting sekali untuk orang Kristen, yaitu pemilihan Allah atas kita. Saya ingin mengulangi beberapa hal yang penting sebelum kita memasuki tema yang baru di bulan April ini. April, Mei, dan Juni kita akan belajar tentang bagaimana kita menerima anugerah untuk kita bisa hidup bagi Sang Raja. Nah, saya ingin mengulang beberapa hal yang saya rasa penting sekali untuk kita, karena ini adalah dasar dari kehidupan kekristenan, saudara. Ini adalah dasar dari iman Kristen yang selama ini kita percayai bahwa Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Saudara, ini penting sekali untuk kita terus ingatkan bagi diri kita sendiri. Kita ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah lah yang memilih kita. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini ada dalam keputusan-keputusannya Tuhan bagi kita. Termasuk kegagalan kita, termasuk ketika kita mengalami satu situasi yang buruk. Sebenarnya semua itu ada dalam anugerah Allah, ada dalam rancangan Allah yang besar, yang tidak mampu kita bayangkan dengan pikiran kita, yang tidak mampu kita pikirkan, yang Tuhan rencanakan bagi kita jauh sebelum dunia ini dijadikan. Saudara, kalau kita mengerti bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu, Sang Raja itu yang memilih kita, maka kita juga harusnya percaya bahwa pemilihan Tuhan atas kita itu memberikan kita kemampuan untuk kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tuhan tidak hanya memilih kita dan kemudian membiarkan kita, tapi Dia memilih kita dan Dia beracara dalam kehidupan kita. Dia mempersiapkan segala sesuatu yang kita perlukan untuk kita bisa menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Seperti kalau misalnya ada pemilihan, saudara, ya, dari sekian banyak tentara yang ada, ya, dalam satuan militer misalnya, ya, dipilih orang-orang yang gagah perkasa, atau dipilih orang-orang berdasarkan sesuatu yang dinilai oleh panglima perangnya, ya. Mungkin panglima perangnya memiliki kriteria-kriteria tertentu untuk memilih orang atau memilih prajurit yang akan dikirim atau diutus ke satu medan pertempuran. Saudara, waktu sang panglima itu menetapkan orang-orang yang dia pilih, dia bukan hanya menetapkan nama mereka, kemudian membiarkan mereka pergi berperang dan ya sudah, terserah mereka, selamat kalau selamat, ya mati kalau mati. Enggak, saudara. Mereka diperlengkapi dengan senjata yang luar biasa.
Mereka juga diperlengkapi dengan strategi yang luar biasa. Mereka juga diberikan hal-hal yang mereka butuhkan selama mereka ada di medan pertempuran. Nah, saudara, itu dalam dunia militer. Panglima bisa memilih sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada padanya, yang sudah menjadi requirement. Tapi di hadapan Tuhan, Dia memilih kita bukan berdasarkan apa yang kita pikir baik. Tuhan memilih kita berdasarkan kasih karunia-Nya. Ada ayat yang menjadi ayat pedoman kita di bulan Januari. Sebab kita ini dipilih oleh kasih karunia. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kita perlu mengerti ini, bahwa Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kemudian di bulan Februari kita juga belajar bagaimana Tuhan itu yang menolong kita dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan bulan Maret kita juga belajar bagaimana kita harus hidup dalam mengasihi Tuhan. Dia yang memilih kita, Dia yang memampukan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dia juga yang mau supaya kita bisa punya hubungan kasih dengan Dia. Itulah Allah yang kita sembah. Saudara, semua ini menunjukkan bahwa Allah kita, Tuhan yang kita sembah itu bukanlah Tuhan yang mati. Saudara, ada banyak sekali orang yang mempercayai benda-benda yang mati, dan seakan-akan benda itu memiliki kemampuan atau hidup, saudara. Ya, kita menyembah Allah yang hidup. Dia real, sekalipun kita nggak bisa lihat Dia dengan mata kita, tapi kita bisa melihat karyanya dalam kehidupan kita. Sekalipun kita nggak bisa melihat Dia dengan mata kita, tapi kita bisa melihat bagaimana rencananya yang ajaib, yang indah dalam kehidupan kita. Mungkin saudara hari ini ada dalam situasi yang kurang baik, mungkin saudara sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan. Mungkin saudara yang menyaksikan ini sedang ada dalam pergumulan yang berat dalam kehidupanmu. Saudara, dengarkan baik. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan yang memilih keadaanmu, kalau Tuhan yang memilih engkau, kalau engkau percaya bahwa engkau adalah anak dari Sang Bapa, engkau dipilih bukan karena apa yang kau lakukan, tapi karena apa yang Kristus lakukan bagimu, maka apa yang kau hadapi hari ini adalah sesuatu yang akan membawa hal yang lebih baik, kebaikan dalam kehidupanmu. Tidak ada yang bisa membuat kita ini terpisah dari kasih Allah. Nah, hari ini kita akan belajar sebagai intro untuk tema kita yang baru di bulan April ini, yaitu anugerah untuk hidup bagi Sang Raja. Saudara, sebelum kita diselamatkan oleh kasih karunia, sebelum kita mengenal Tuhan, kita sebenarnya tidak punya tujuan hidup yang jelas. Atau secara sederhana, kita itu tidak tahu untuk apa kita ada di dunia ini. Buat apa sih kita ada di dunia ini? Apakah kita hanya lahir, kemudian kita belajar, kemudian kita belajar di sekolah, kita kuliah, kita menikah, punya anak, kita menjadi orang yang dewasa, kita menjadi tua, kemudian akhirnya kita meninggal. Apakah hanya seperti itu? Tidak. Selalu ada tujuan. Kenapa kita ada di dalam dunia ini? Firman Tuhan bahkan berkata dalam kitab Amsal, untuk orang fasik pun diciptakan untuk hari penghukuman. Saudara, bayangkan kalau untuk hal-hal yang seperti itu saja sudah dipersiapkan Tuhan, apalagi untuk orang-orang pilihan buat saya dan saudara. Kita ada di dalam dunia ini dengan satu purpose yang jelas, dengan satu tujuan yang jelas. Nah, apa tujuannya? Kita ada di dalam dunia ini, tujuannya adalah untuk kita hidup bagi Sang Raja, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Saudara, kalau kita melihat ada banyak sekali orang-orang hari ini mereka yang tidak kenal Tuhan, sangat disayangkan. Ada juga beberapa mereka yang kenal Tuhan, kita tahu mereka adalah orang percaya, orang Kristen. Tapi yang menjadi tujuan hidup mereka adalah bagaimana mereka memuaskan keinginan, bagaimana mereka ingin membuat penuh satu lubang yang ada di dalam hati mereka dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sehingga mereka berusaha untuk membuat satu pencapaian, mengejar pengakuan dan lain sebagainya. Secara kasat mata, secara biasa kita lihat mereka mungkin wah orangnya rajin sekali, hebat sekali, bekerja keras. Tapi kalau kita mau teliti, untuk apa
mereka bekerja keras. Atau pertanyaan ini juga bisa kita tanya bagi diri kita sendiri. Untuk apa kita bekerja keras? Untuk apa kita bangun pagi-pagi sampai malam kita bekerja luar biasa? Untuk apa kita berdoa? Untuk apa kita rajin melakukan hal-hal yang berbau agama? Untuk apa? Apakah karena kita tahu bahwa kita ini harus hidup bagi Sang Raja? Atau kita melakukan semua itu untuk memuaskan diri kita sendiri? Nah, ini penting untuk kita renungkan. Seringkali secara tidak sadar kita akhirnya menjadikan itu sebagai kepuasan, tapi bukan untuk kepuasannya Tuhan, tapi untuk kepuasannya kita. Saudara, segala sesuatu yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, biarlah semuanya berpusat kepada Tuhan. Kalau kita mau bekerja keras setiap hari, biarlah kita bekerja keras karena ada tujuan Allah. Melalui kerja kita, melalui apa yang kita lakukan di kantor setiap hari, melalui usaha yang kita lakukan, kita sedang mempermuliakan Tuhan. Kita sedang menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan percayakan ada di bawah kita. Kalau kita mau melayani Tuhan, kalau kita mau baca Alkitab, kita menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita berdoa, biarlah itu menjadi sesuatu yang untuk kepentingan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa kita perlu untuk bangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan salah arah dalam kehidupan ini. Jadi yang menjadi tujuan kita bukanlah untuk memuaskan keinginan kita. Karena ketika kita menjadikan diri kita sebagai tujuan, ketika kita menjadikan diri kita sebagai tujuan segala sesuatu, aku kalau nggak melakukan ini kayaknya aku nggak senang. Kalau aku belum mendapat pengakuan ini, kayaknya aku belum puas. Kalau aku belum mendapatkan pencapaian seperti ini, sepertinya aku belum berharga. Saudara, segala sesuatu itu akan membuat kita menjadi self-center. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi Christ-center. Biarlah Yesus yang dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita ditebus oleh kematiannya. Kita dibenarkan oleh darahnya. Kita disucikan oleh darahnya. Biarlah hidup kita yang lama, yang hidup bagi diri sendiri, yang menjadikan diri kita sebagai tujuan. Ketika kita berjumpa dengan kasih karunia-Nya, ketika kita telah mengalami cintanya yang besar itu dalam kehidupan kita, hidup kita berubah menjadi hidup bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari kita lihat Roma pasal yang kelima. Kita akan membaca beberapa ayat, mulai dari ayat yang kedua sampai beberapa ayat yang ada di bawahnya. Roma pasal yang kelima, ayat yang kedua, kita mulai. Oleh Dia juga kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, Paulus berkata dalam kasih karunia. Oleh iman kita memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita bisa bermegah. Kita bermegah di dalam kasih karunia karena kita punya pengharapan bahwa kita akan mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Di dalam kasih karunia ada pengharapan untuk kita bisa mengalami kemuliaan Allah. Perhatikan, pengharapan untuk mengalami kasih karunia Allah. Tanpa iman kepada Yesus Kristus, kita tidak mungkin bisa punya jalan masuk kepada pengharapan untuk mendapat kemuliaan Allah, atau kita tidak mungkin mendapat pengharapan untuk kita bisa dimuliakan bersama-sama dengan Allah ketika nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Kita diselamatkan, kita masuk ke dalam Yerusalem yang baru, bumi yang baru, langit yang baru. Saudara, hanya melalui iman kepada Yesus Kristus kita punya pengharapan itu. Jadi ini penting untuk kita renungkan. Ada banyak orang melakukan kebaikan, ada banyak orang yang melakukan segala sesuatu yang sepertinya sangat baik sekali, tapi tanpa iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus, tanpa iman kepada Yesus Kristus, mereka tidak akan pernah punya pengharapan untuk mendapatkan jalan masuk untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, tidak ada harapan bagi orang yang tidak mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidupnya untuk menerima kemuliaan Allah. Tapi pengharapan kita bermegah bukan hanya karena kita akan mendapat kemuliaan Allah. Pengharapan kita atau kemegahan kita itu bukan hanya untuk sesuatu yang sepertinya spektakuler,
Tapi mari kita lihat di bagian yang berikutnya, ayat yang ketiga dan ayat-ayat yang ada di bawahnya, dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara, perhatikan, di dalam Yesus Kristus kita bukan hanya mendapatkan jalan masuk kepada pengharapan untuk menerima kemuliaan. Itu kemegahan yang luar biasa, saudara. Kita bisa bermegah, berbangga bahwa wow, saya punya pengharapan untuk mengalami kemuliaan Allah. Tapi bukan hanya di saat-saat yang indah seperti itu saja kita punya pengharapan. Kita juga bisa bermegah ketika kita ada dalam keadaan yang sengsara. Karena di sana dikatakan ayat yang ketiga ini luar biasa. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saudara perhatikan, kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Kesengsaraan itu banyak sekali orang yang gak suka hidup sengsara. Tapi firman Tuhan berkata, di dalam Yesus Kristus Tuhan, buat orang yang tidak mengenal Dia, mungkin kesengsaraan itu akan mendatangkan penghancuran, akan mendatangkan sesuatu yang buruk. Tapi orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Raja dalam kehidupannya, dikatakan bahwa pengharapannya akan melahirkan atau menimbulkan tahan uji, endurance. Saudara, kalau kita melihat kehidupan para rasul, mereka hidup dalam kesengsaraan. Kesengsaraan itu tidak menghancurkan hidup mereka. Justru kesengsaraan membuat mereka semakin kuat di dalam Tuhan. Kesengsaraan membuat mereka mempunyai ketahanan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita tahu bersama bahwa bagaimana mereka mati dengan cara yang luar biasa, tidak enak. Tapi Tuhan yang hidup itu memberikan mereka pengharapan sehingga mereka bisa bermegah. Bukan hanya ketika mereka dipuji, bukan hanya ketika mereka ada dalam keadaan yang baik, tapi ketika mereka di tengah kesengsaraan. Kesengsaraan itu menimbulkan tahan uji buat mereka, menimbulkan ketekunan buat mereka, ya, menimbulkan ketekunan untuk mereka terus melakukan apa yang baik. Dalam kesengsaraan itu melatih mereka untuk mereka bisa memiliki kehidupan yang tekun di dalam Tuhan. Kemudian ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan ketahanan itu, tahan uji itu akan mendatangkan pengharapan buat kita. Saudara, secara sederhana, Paulus ingin kasih tahu kita begini. Kalau kita tidak pernah sengsara, kita tidak akan pernah belajar untuk tekun. Kalau kita nggak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan ini, untuk membangun suatu kehidupan yang terus-menerus bergantung kepada Tuhan, kita perlu untuk berhadapan dengan kesulitan demi kesulitan. Saudara, kalau kita hidup dengan keadaan yang baik-baik aja, tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa kita ini tanpa Tuhan, nothing. Saudara, kita tidak akan pernah belajar yang namanya ketekunan. Tapi justru di tengah-tengah keadaan yang sulit itu, kita belajar untuk tekun. Dan ketekunan kita, ketika kita terus melatih itu, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kekuatan itu memampukan kita untuk kita bisa punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan ayat yang kelima dikatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mari hidup bagi Tuhan. Mari hiduplah bagi kemuliaan Allah. Jadikan Yesus Kristus sebagai pusat kehidupan kita. Saudara, kita tidak mungkin mampu untuk bisa berjalan sendiri dalam kehidupan ini tanpa Tuhan. Mari sadari hal itu. Biarlah kita menjadikan Dia sebagai pusat dari kehidupan kita. Bukan lagi self-centered, tapi Christ-centered. Kristus yang menjadi pusat kehidupan kita. Karena saudara, ada ayat yang luar biasa, ayat Roma yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, Allah menunjukkan kasih-Nya bagi kita ketika kita masih berdosa. Waktu kita belum mengenal Dia, Dia telah memilih kita dan mencurahkan kasih-Nya buat kita.
melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Hari ini saya berbicara kepada warga kerajaan, orang-orang pilihan yang saat ini sedang dibentuk Tuhan, dituntun Tuhan untuk terus diubahkan menjadi serupa dan segambar dengan pribadi Yesus. Mari, biarlah Tuhan Yesus menjadi pusat dari kehidupan kita. Biarlah kehidupan kita tidak lagi hidup buat diri kita sendiri. Mari kita hidup bagi Tuhan. Di dalam Dia kita punya pengharapan. Kita bisa bermegah bukan hanya karena kita punya pengharapan menerima kemuliaan Allah, tapi kita bisa bermegah karena kita juga, sekalipun di dalam kesengsaraan, kita punya kasih Allah yang sudah tercurah di dalam kehidupan kita melalui Allah Roh Kudus yang sudah ada di dalam diri kita. Biarlah perenungan siang hari ini menjadi sukacita dan menguatkan setiap kita. Saya mengajak setiap kita, Bapak Ibu Saudara, mari biarlah kita semakin bergairah dengan Tuhan. Biarlah kita semakin bersemangat mengiring Kristus. Sebab kita tahu bahwa saat kedatangannya tidak lama lagi, kita akan berjumpa dengan Dia muka dengan muka. Biarlah kita kedapatan setia di hadapannya. Mari kita bersemangat dengan Tuhan. Mari kita layani Tuhan dengan kehidupan kita. Di kantor, di rumah, layanilah Tuhan dengan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk siang hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan buat kami melalui firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan yang lemah, memulihkan kami yang terluka. Biarlah setiap kami ya Tuhan mengalami sesuatu yang baru bersama dengan Engkau melalui kebenaran-Mu siang hari ini. Berkati umat-Mu ya Tuhan. Kalau setelah ini kami akan berdoa di rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, kekuatan, kemampuan supaya kami bisa memutuskan hal-hal yang sedang kami pikirkan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk ibadah raya onsite kami pertama semenjak pandemi ini esok hari. Engkau memberkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang datang. Biarlah kami datang dengan hati yang percaya. Kami datang dengan hati yang penuh syukur. Karena kami tahu Allah kami hidup. Kami mau merayakan betapa baiknya Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saya mengingatkan kita, mari jangan lupa esok kita akan mulai beribadah secara onsite. Persiapkan diri saudara, ajak teman-teman, bawa keluarga kita untuk kita berdoa, memuji Tuhan bersama-sama. Kita merenungkan firman Tuhan, kita merayakan betapa baiknya Tuhan bagi kita. Besok ibadah yang perdana dan besok juga adalah minggu yang pertama. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara, kita rayakan betapa dahsyatnya Allah dalam kehidupan kita. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.